We pray for better days. Shalom, Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya pagi hari ini kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita katakan salam merdeka buat negara kita tercinta Indonesia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan penuh ucapan syukur, sebab kebaikan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Pagi hari ini kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa penyembahan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih belum selesai dengan pandemi COVID-19. Saya tidak tahu apakah kita sedang menanti-nanti janji Tuhan hari-hari ini. Apakah kita sedang berdoa untuk sesuatu hal dalam hidup ini? Bapak Ibu, waktu Tuhanlah yang terbaik buat kita. Bagi hidup kita, orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita nyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari atas. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tetapi kita tidak boleh mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Mari kita ulangi dari atas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu
dari kasih-Mu. Selama aku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan, dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa, luar biasa. Haleluya, haleluya. Masih semangat kita memuji Tuhan. Amin, amin, amin. Kita menari buat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi serta isinya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sang
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Hey, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Masih semangat. Oke, kita menari lagi buat Tuhan. Mari kita menari. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percayalah padamu, karena kasihmu padaku menebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian
dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Syalalala, syalalala, oh, syalalala, syalalala, Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru,
Di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan. Meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan. Dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Kita beribadah masih online dan saya percaya dimanapun kita berada, karena firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Mari kita akan belajar firman Tuhan, kita sentuhkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami. Bahkan kami boleh merasakan Engkau sedang melakukan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami masuk dalam ibadah, mulai dari puji-pujian, penyembahan kami, Tuhan hadir, Tuhan melawat kami, dan kami boleh merasakan kekuatan yang baru, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya, kalau kami sudah memuji menyembah Engkau, dan kami akan belajar firman-Mu. Oleh karena itu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bangsa Indonesia saat ini boleh merayakan hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati anugerahnya di bangsa kita Indonesia. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul Hati bagi Bangsa Tercinta. Saya percaya kita semuanya mengasihi bangsa Indonesia. Dimanapun saat ini kita berada, saya yakin semuanya bukan oleh karena kebetulan. Karena kita ada di Indonesia, kita hidup di Indonesia, bukan secara kebetulan. Dan bahkan kita juga bukan menumpang di Indonesia, tetapi kita mau berkarya bagi Indonesia. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perspektif Alkitab, surat Paulus ditujukan kepada jemaat Kristen yang berada di perantauan atau orang-orang pendatang. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang berarti penduduk asing yang tinggal sementara. Inilah pandangan Alkitabiah terhadap kehidupan kita di dunia ini. Kita juga pendatang di dunia ini. Dan menurut catatan sejarah Alkitab, waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen berada dalam berbagai penderitaan dan penganiayaan. Alkitab mencatat waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen pada waktu itu sedang berada dalam berbagai penderitaan dan penganiayaan, di mana waktu itu orang Kristen mengalami penderitaan karena mereka hidup saleh, hidup serta berbuat baik, hidup benar. Mereka mengalami penderitaan. Lalu penderitaan dan penganiayaan yang mereka, karena mereka dinista karena nama Kristus. Orang Kristen dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Dan Alkitab mencatat
akibat penderitaan dan penganiayaan, banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus. Banyak orang yang murtad. Tetapi ada juga orang-orang yang bertahan. Nah, pada saat kegelapan seperti inilah Petrus menulis surat kepada mereka. Penekanan Petrus adalah dalam keadaan bagaimana orang Kristen harus tetap hidup dan harus tetap berbuah dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Sebab dalam diri orang percaya ada potensi untuk bertumbuh, ada potensi untuk menjadi berkat, ada potensi untuk mengasihi, ada potensi yang luar biasa. Potensi untuk bertumbuh karena apa, saudaraku? Karena kuasa ilahi, karena kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Potensi apa itu semua? Potensi oleh karena ada janji-janji Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Janji yang luar biasa. Dan meskipun orang percaya, meskipun orang Kristen adalah minoritas hari-hari ini di Indonesia, tetapi kita tidak pernah, dan walaupun kita ini minoritas, kita tidak pernah menghalangi peran dan dampak yang timbul bagi bangsa ini. Karena kita melihat sejarah mencatat, membuktikan bahwa sejak sebelum era kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, secara sejarah mencatat bagaimana peran anak-anak Tuhan bagi bangsa kita ini. Dan kita ini mengasihi bangsa Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Kita bukan sedang numpang di Indonesia, tetapi kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, saudaraku. Oleh karena itu, apa yang harus kita miliki, peran apakah harus kita alami dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh nyata. Kita ini orang yang mengasihi bangsa ini. Kita ini ada di Indonesia. Kita boleh berperan bagi bangsa ini. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi bangsa Indonesia ini yang kita kasihi adalah bahwa yang pertama, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Perintah memiliki cara hidup yang baik. Ketika kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas, dimanapun berada kita berkomunitas, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan, di kantor, dalam usaha kita punya komunitas, dan di sanalah kita harus memiliki cara hidup yang baik dengan tujuan supaya perbuatan kita ini mempermuliakan Allah, dan melalui kehidupan kita orang-orang melihat perbuatan yang memuliakan Allah dan orang diberkati, saudaraku. Teladan kita harus berbicara banyak. Keteladanan kita akan berbicara banyak di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kita ini, melebihi teori-teori yang bisa kita bangun. Kita membuktikan bahwa kita orang percaya, bisa mewarnai dunia, menjadi berkat. Dan melalui kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi teladan, kita menjadi contoh yang baik. Orang percaya harus menjadi teladan, membuktikan bahwa kita anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, memberikan contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, karena kita mengikut Kristus, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan.
Yang kedua, bagaimana kita bisa mengasihi bangsa ini? Caranya bagaimana kita berperan bagi bangsa kita ini? Dalam ayat yang ke-13 dan 14 berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Orang percaya, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan Tuhan Juru Selamat, kita mengasihi bangsa ini dengan yang pertama jadi teladan bagi banyak orang, dan yang kedua taat pada otoritas. Untuk mengatur agar terjadi ketertiban dalam hidup, Tuhan menggunakan otoritasnya yang ada atas kita. Yaitu salah satunya diantaranya adalah pemerintah yang menyelenggarakan hukum. Kepada mereka kita diperintahkan untuk tunduk. Tuhan perintahkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan ada di bangsa kita ini. Kita sebagai orang percaya, mari kita mau taat pada otoritas, yaitu taat kepada pemerintahan, dan tentunya taat kepada kebijakan-kebijakan, taat kepada peraturan-peraturan yang ada. Kalau hari ini sampai hari ini kita juga masih ibadah secara online di rumah kita masing-masing, kumpul dengan keluarga, itu pun diantaranya karena kita taat. Pemerintah menganjurkan supaya kita tidak beribadah di gedung gereja. Tetapi dengan ibadah seperti masih sama seperti ini, itu di rumah masing-masing. Tetapi kita tidak menghilangkan nilai esensi yang ada, di mana dalam ibadah esensinya adalah di mana Tuhan hadir, umat Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Kalau di gereja ada sekedar aksesorisnya. Karena ibadah pun dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Dan banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana orang yang taat pada otoritas adalah kita melakukan setiap kebijakannya, setiap peraturan-peraturan yang ada, dari hal-hal yang terkecil. Saya percaya bahwa kalau kita taat pada peraturan pemerintahan yang ada, mungkin hal yang contoh yang paling kecil sekali, kita pergi keluar di masa-masa pandemi ini. Kalau seandainya kita harus pergi keluar, tentunya minimal kita bawa taat pada pemerintah, taat pada otoritas, menggunakan masker. Kalau kita mengendarai kendaraan sepeda motor, yang diwajibkan diantaranya adalah kita memakai helm, atau kita nggak boleh mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ketika ada perempatan lampu merah, harusnya berhenti. Bukan kita taat oleh karena mumpung ada polisi kita bisa merah jalan saja. Tetapi kita mau taat kepada peraturan pemerintah yang ada, yang sekecil pun. Kalau kita tidak bisa taat kepada hal-hal yang kecil, kepada pemerintah, pada aturan, bagaimana kita mau mentaati kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Dan yang kedua ini adalah bagaimana peran gereja, peran orang percaya, orang Kristen sebagai orang yang mengasihi bangsa ini adalah kita taat pada otoritas, taat pada pemerintahan yang ada. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Ada kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang baik, tentunya kita lakukan. Dan yang ketiga, saudaraku, dalam ayat yang ke-17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi yang ketiga, bagaimana kita mengasihi bangsa ini. Kalau yang kedua kita harus taat pada otoritas. Dan yang ketiga, tindakan kasih. Cara untuk mengasihi bangsa ini adalah dengan melakukan tindakan kasih yang nyata. Melalui apa, saudaraku? Melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Baik lembaga pemerintahan
maupun lembaga swasta, ataupun dengan langkah-langkah sederhana yang kita lakukan sendiri untuk masyarakat sekitar kita, tetangga, atau orang-orang yang kita kenal, atau mungkin rekan-rekan sekerja, rekan-rekan sekantor, rekan-rekan sesama komunitas. Kita harus mengasihi. Tanda kasih itu nyata, bukan sekedar hanya teori-teori yang kita miliki, yang teori-teori yang kita hari-hari kita ngerti, tetapi tindakan kasih nyata. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari di ulang tahun yang ke-75 negara Indonesia ini merdeka, mari kita mau mengisi kemerdekaan kita ini. Buktikan bahwa gereja, orang percaya, saya dan saudara tetap terus membuktikan kita ini mengasihi bangsa ini, mengasihi kota ini, mengasihi Allah, dan tentunya kita taat pada otoritas, dan tindakan kasih kita juga wujud kita pun mengasihi Allah. Gereja dipilih, dipanggil supaya menjadi berkat, supaya mewartakan kasih Tuhan. Dengan apa? Tindakan kasih yang nyata. Kalau kita, siapakah kita ini? Dulu kita adalah hamba dosa. Dulu kita tidak mengenal Tuhan. Dan sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, jangan jadi orang yang egois. Mari kita mau bagikan kasih itu, nyatakan kepada orang-orang Israel kita ini. Karena kita diberkati, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita dipulihkan dari kehidupan dunia yang dulu, dan Tuhan mau melalui kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mengalami kesembuhan, mukjizatnya dari berbagai sakit penyakit, saya percaya Tuhan juga akan pakai kehidupan saudara, supaya melalui saudara banyak orang yang sakit. Ketika saudara bersaksi mendoakan orang yang sakit, mereka pun boleh mengalami kesembuhan. Mereka mengalami mukjizatnya, karena kuasa Allah yang sama pun sanggup memulihkan mereka. Dan inilah waktunya tindakan kasih nyata dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya inilah waktunya nyatakan tindakan kasih kepada dunia ini. Karena gereja, orang percaya adalah seperti suratan terbuka. Orang bisa melihat perbuatan kita, dan melalui perbuatan kita orang lain diberkati. Dan Tuhan mau melalui kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita boleh melakukan hal yang sederhana ini, itu sebagai warga negara yang baik. Karena kita tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita bekerja di Indonesia, dan kita pun makan di Indonesia. Kita bukan hanya sekedar pendatang di Indonesia, kita bukan numpang di Indonesia, tetapi kita warga negara Indonesia. Dan kita gereja wajib memajukan, mengisi kemerdekaan Indonesia ini, dan tentunya supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih. Anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami adalah bahwa kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kami di hari-hari yang sudah kami lewati dan ke depan, bahwa mukjizat demi mukjizat pun akan kami alami bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan setiap kami. Bahkan di saat ini kami berdoa buat umat Tuhan. Saudaraku, berharaplah kepada Tuhan dan mintalah pertolongan kepada Tuhan. Apapun hari-hari yang sedang kau alami, mungkin kau sedang mengalami sakit, engkau sedang mengalami berbagai persoalan masalah, berserulah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan minta berdoa kepada Tuhan, dan minta ampun kepada Tuhan akan segala kesalahan dosa yang kau alami. Dan percayalah Tuhan adalah penuh dengan kasih dan kemurahan. Firman Tuhan berkata, Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kau datang kepada Tuhan minta ampun, Tuhan mengampuni engkau. Dan saat ini pengampunan daripada Tuhan kiranya Tuhan curahkan kepada kehidupan saudara. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat, menilik setiap umat-Mu satu persatu. Yang pergumulan mereka, Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan,
yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat beban mereka. Mungkin yang mereka putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami tahu di hari-hari ini, masa-masa sulit ini Tuhan, dan kami percaya umat Tuhan, dan Engkau ya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dan kami percaya yang lemah boleh Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan di hari-hari ke depan, umat Tuhan akan dipelihara dengan luar biasa, karena pertolongan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan adalah yang sumber dari segala-galanya, yaitu sumber segala berkat. Dan kami percaya saat ini kami hanya mengadakan hidup kami, jiwa kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan bila kiranya, mari saudaraku, angkat wajah, rohmu hanya kepada Tuhan. Dan terimalah saat ini rahmat berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Diberkatilah keluargamu, diberkati keluar masukmu, serta di sekolah perkuliahan diberkati oleh Bapa di surga. Karena berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupanmu, baik kau keluar masukmu, di ladang di sawah, apapun kau lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan terimalah kasih karunia melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pengurapan di kuasa Roh Kudus yang memenuhi depan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang yang dua kali menjemput dari awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah menerimanya dan bersuka cita, kita bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas